Di kota kecil bernama Wanatawang, kekuasaan bukan lagi urusan rakyat. Ia adalah permainan di tangan satu orang, Sugeng Wijaya, wali kota yang dikenal dermawan di depan kamera, tapi kejam di balik meja rapat. Ia bukan pemimpin yang lahir dari pengabdian, melainkan dari kesepakatan kotor, amplop-amplop tebal, dan suara rakyat yang dibeli dengan harga selembar nasi bungkus. Tapi semua itu tampak sempurna. Sugeng selalu tersenyum di depan publik, membangun taman kota, meresmikan jembatan, dan berdiri di barisan depan setiap kali ada bencana. Wajahnya terpampang di baliho besar dengan kalimat, "Untuk Wanatawang yang sejahtera." Namun malam hari, Ise adalah manusia lain. Di ruang kerjanya yang luas, hanya ditemani jam antik dan setumpuk dokumen proyek, Sugeng menandatangani kontrak-kontrak fiktif. Uang mengalir deras dari rakyat untuk kantongnya sendiri. Ia pikir tak ada yang tahu, tapi yang ia lupakan, Tuhan tak pernah buta. Musik mulai berubah. Ada gema atmosfer gelap muncul. 3 minggu setelah peresmian proyek jembatan Wanatawang, sungai di bawahnya tiba-tiba kering. Bukan karena musim, tapi karena airnya berubah warna. Kehitaman, berbau busuk, dan penuh bangkai ikan. Warga mengira itu pencemaran biasa. Tapi malam-malam berikutnya, beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam berjalan di atas air, membawa obor menatap ke arah kantor wali kota. Sugeng menertawakan kabar itu. Ia bukan tipe orang yang percaya takhayul. Namun malam itu, saat ia lembur sendirian di kantor, sesuatu mulai berubah. Jam antiknya berhenti berdetak, lampu-lampu redup, dan dari kaca jendela besar, ia melihat sosok seseorang berdiri di halaman. Pakaiannya lusuh, wajahnya hitam penuh lumpur, dan tangan kanannya menunjuk ke arah Sugeng. Pelan, tegas, tanpa berkata apapun, Sugeng menutup tirai, memanggil satpam. Tapi saat mereka datang, halaman itu kosong. Tak ada siapa pun. Namun di lantai ruangannya, ada jejak lumpur basah. Dan di meja kerjanya di atas berkas proyek, terdapat selembar foto lama. Foto dirinya bersama 3 pengusaha yang kini semua sudah mati. Kecelakaan, serangan jantung, bunuh diri. Tapi ketiganya meninggal dengan cara yang sama. Lidah mereka membiru. Sugeng gemetar. Ia tahu foto itu tak seharusnya ada di situ. Ia sudah membakarnya 5 tahun lalu. Malam itu, ia pulang dengan mobil dinasnya. Jalanan sepi, kabut turun dari gunung. Dan di tengah kabut itu, ia melihat sesuatu. 3 bayangan berdiri di tengah jalan. Terlambat, mobilnya menabrak keras. Tapi saat warga datang, mereka tak menemukan siapapun. Hanya mobil dinas terbalik, dan maupun Sugeng Wijaya yang masih hidup. Namun matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Ia masih bernafas, tapi dari mulutnya mengalir air hitam pekat, persis seperti air sungai yang dulu ia kotori demi proyeknya. Beberapa hari kemudian, Wanatawang diguyur hujan tak berhenti. Petir menyambar jembatan yang dulu ia bangun, dan sebagian runtuh, menelan patung Sugeng yang berdiri di ujungnya. Warga bilang, setiap malam Jumat, mereka masih mendengar suara langkah sepatu dari arah kantor wali kota lama. Langkah berat, selesai orang masih berusaha menghapus dosa yang tak bisa ditebus. Dulu ia menandatangani kontrak dengan manusia. Sekarang ia menandatangani perjanjian dengan azab. Dan Wanatawang tak pernah sama lagi setelah malam itu. Sebelum menjadi wali kota, Sugeng Wijaya hanyalah seorang pegawai negeri biasa, jujur, sederhana dan dicintai banyak orang. Ia datang dari keluarga petani miskin di pinggiran Wanatawang, dan selalu berkata, "Aku ingin jadi pemimpin bukan untuk kaya, tapi supaya tak ada lagi yang lapar." Kata-kata itu dulu membuat orang percaya, tapi idealisme manusia mudah retak ketika bersentuhan dengan kekuasaan. Perubahan itu dimulai 5 tahun sebelum ia mati. Saat itu Sugeng baru menjabat sebagai wakil wali kota. Pemerintah kota tengah membahas proyek besar, pembangunan jembatan Sungai Cakra, proyek senilai ratusan miliar rupiah, yang katanya akan membawa kemajuan bagi kota kecil itu. Tapi di balik ruang rapat yang penuh tepuk tangan dan senyum palsu, ada pertemuan lain yang tak pernah tercatat di berita. Pertemuan yang berlangsung di ruang bawah tanah gedung tua Balai Kota Lama. Tempat mereka menandatangani sesuatu yang tidak seharusnya ditandatangani. 4 orang hadir malam itu. Sugeng, 2 pengusaha, dan seorang pejabat tinggi provinsi. Saksi-saksinya semua sudah mati sekarang.
Mereka menandatangani kontrak rahasia yang isinya sederhana. Mengalirkan 40% dana proyek ke rekening pribadi. Sisanya dibagi rata untuk biaya koordinasi. Semuanya tampak biasa bagi mereka. Sampai satu pengusaha, Rama Santosa, mengangkat kepala dan bertanya, "Tapi, kalau uangnya sebesar ini siapa yang menjamin tak akan ketahuan?" Seorang pria asing yang hadir malam itu, tak ada yang tahu siapa dia, menatap Rama dan menjawab tenang, "Kalau kalian sudah menandatangani, tak ada yang bisa membuka kontrak ini, karena yang mengikatnya bukan hukum manusia." Rama tertawa saat itu, mengira pria itu hanya bercanda. Tapi seminggu kemudian, ia meninggal karena serangan jantung di ruang kerjanya, di meja yang sama tempat ia menandatangani kontrak itu. Sejak malam itu, Sugeng mulai bermimpi buruk. Ia selalu melihat sungai yang mengalir ke belakang gedung balai kota, tapi airnya berwarna merah tua. Dan di dalam air itu, ada wajah-wajah orang yang menatapnya dari dasar. Yuyis yang sama dengan 3 orang yang menandatangani kontrak bersamanya malam itu. Setiap kali ia mencoba melupakan mimpi itu, suara-suara muncul di pikirannya, berbisik kalimat yang sama berulang kali. "Yang kau ambil bukan uang, tapi nyawa. Namun dosa, semakin dipendam, semakin menuntut untuk diakui." Sugeng menjadi tamak. Iwan Segumin ngatur proyek demi proyek, memanipulasi tender, membungkam jurnalis, bahkan memenjarakan pejabat bawahan yang menolak ikut bermain. Dan setiap kali ia menandatangani dokumen palsu, dia merasakan sensasi aneh di ujung jarinya. Dingin seperti tinta yang hidup. Kadang saat ia menatap tanda tangannya, ia melihat tinta itu bergerak, membentuk bayangan tangan lain yang menandatangani bersamanya. Hingga pada suatu malam, ia dipanggil ke ruangan seorang pengusaha tua bernama Harsono. Satu-satunya saksi yang masih hidup dari perjanjian bawah tanah itu. Harsono sakit keras. Dan sebelum meninggal, ia berbisik ke telinga Sugeng, "Kau pikir kita menipu rakyat, tapi sebenarnya kita yang ditipu. Orang itu bukan manusia." Malam itu juga Harsono meninggal dengan mata terbuka. Dan di dinding ruangannya, ada coretan dengan darah. "Tanda tanganmu sudah tercatat di bawah bumi." Sunyi sesaat, lalu suara hujan kembali terdengar, lebih deras. Dari sinilah segalanya mulai runtuh. Proyek-proyek gagal, dana menghilang, dan satu persatu orang yang dulu duduk di rapat rahasia itu mati, tanpa sebab. Sementara Sugeng masih hidup, Juli Singcho menghapus semua jejak, membakar dokumen, memindahkan makam Harsono, bahkan menutup aliran sungai Cakra dengan beton. Tapi setiap malam, ia mendengar suara itu dari bawah lantai kantornya, seperti suara pena yang menulis, "Tak berhenti, tak pernah selesai. Kontrakmu belum lunas, Sugeng." Dan sejak malam itu, setiap tanda tangan yang ia buat menghantarkan satu kematian baru di kota Wanatawang. "Terisi for Tiwa Siweyain." Suara petir menggelegar disusul bisikan samar. Wanatawang tak pernah tahu kebenaran itu. Mereka hanya tahu wali kotanya bekerja keras, meski wajahnya makin pucat dan matanya seperti diseret ke masa lalu yang tak ingin ia ingat. Tapi mereka tidak tahu, setiap kali Sugeng tersenyum di depan kamera, ada tangan lain yang tersenyum bersamanya. Tangan yang tak terlihat, tapi terus menuntut bagian dari kontrak yang belum lunas.